kebetulan kita lagi bangun komputerisasi ini personil Polri. Saya pikir saya juga pengen dekat Monas. Ya kan? Itu melambai-lambai ya, melambai ya, manggil-manggil ya. Jadi saya pindah saya langsung seminggu keluar pindah saya. Udah kompol waktu itu, naik kompol saya. Karena kasat itu udah AKBP ya. Kasetnya kompol. Kasatnya kompol. Saya kapten. saya AKP. AKP kapten. Kemudian saya kompol, pindah. Saya bertemu dengan almarhum senior saya angkatan 78. Agus Dwianto beliau namanya. Sedang membangun itu. Kompetensi personil. Di situ kita bisa menemukan NRP ganda 11.000. Wow, banyak itu ya. Banyak. Padahal kalau manual ya kan nggak akurat. Iya, padahal anggota Polri sendiri seluruh Indonesia berapa ya? Waktu itu mungkin masih ratusan ribu lah, masih. Tapi kurang lebih masih bisa 100-200 ribu, ya kan? 11.000 itu kurang dari 10% kan? Iya banyak. Dan saya berhasil. Kita udah sebar ke seluruh Polda se-Indonesia. Kemudian saya dipindah ke Polda Metro Jaya. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya Yunus Timotius. Jadi saya kasat lantas di Jakarta Pusat. Jakpus. Lebih dekat lagi sama Monas. Iya, betul. Depan mata ya. Iya. Jadi sempat jadi kasat lantas. Kasat lantas. Maaf Pak, maaf. Ini koreksi kalau saya salah. Ya. Katanya ini, kasat lantas adalah salah satu tempat enak dan basah. Ya. Betul Pak? Itu tergantung orang. Tergantung orangnya. Nah, karena itu saya langsung tanya. Kalau saya basah juga, basah keringat. Takut ya? Bukan. Waktu itu saya di Jakarta Pusat, zaman tahun 2000 ya, lagi kondisi gonjang-ganjing. Presidennya Bu Mega. Itu tiap hari unjuk rasa. Setelah 98 dia, 2000 ya. 2001 lah. 2001 lah. Gonjang-ganjing. Tiap hari unjuk rasa. Ya kan? Dan setiap hari saya kasat lantas bukan nangani lalu lintas, nangani unjuk rasa itu. Kenapa? Karena dia bikin macet. Jakarta Pusat itu, Polres Jakarta Pusat itu. Istana dia di situ. Gedung DPR di situ. Lembaga-lembaga tinggi juga di situ. Lembaga tinggi, kementerian, Monas, semua di situ. Rupanya kata orang menteng di situ. Menteng di situ. Iya di situ semua. Rumah-rumah bos-bos di situ semua. Kata orang enak kalau tugas dekat Monas. Ternyata nggak enak. Saya tiap hari di Monas. Tiap hari nongkrong di Monas. Saya tahu Monas itu luasnya berapa. Setiap jengkalnya ya, dihafal ya. Dan saya harus tungguin presiden masuk, keluar masuk. Saya tanggung jawab. Belum wakil presidennya. Di Jakarta. Kalau ini kan Jakarta. Medan Merdeka. Medan Merdeka Utara. Ini Medan Merdeka Selatan. Ya kan? Itu tanggung jawab saya, keluar masuknya beliau itu. Ya kan? Beliau sudah tidur, Bapak belum boleh tidur dulu. Saya jarang pulang ke rumah. Sampai anak kedua saya tanya sama maminya, papi itu mana? Aku punya papi nggak katanya. Ya kan? Ada poin yang saya tangkap juga. Tadi saya ingat Bapak bilang, saya sih pengen ya ke Monas itu tadi ya. Tapi setelah ke Monas, Bapak ternyata punya kesimpulan yang ternyata di Monas pun tidak enak. Betul. Jadi jangan terlalu memaksakan keinginan kita ya. Tuhan yang tahu apa keinginan kita. Betul. Apa yang kita inginkan kita pikir enak. Ternyata setelah Tuhan izinkan nih.
ayo masuk ke sana. Iya. Kita bilang ampun deh Tuhan. Dan sekali lagi kita harus serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Iya. Karena rencana Tuhan pasti terbaik buat kita. Iya. Dan itu busway belum ada. Oh, Saya menjadi tim membentuk busway itu. oh, Ya, susah itu waktu itu untuk bisa ngambil jalan secara khusus. betul. Bayangin, Mm-mm. nggak pakai busway aja udah macet, pakai busway lagi macet. Iya, berkurang lagi jalan untuk umum. Berkurang-kurang. Kalau ditambah boleh. Oh, iya, ini. Mereka kan saya nggak diajak, walaupun tim ke Kolombo. Mereka kan mengadaptasi dari Kolombo. Studi banding. Studi banding di Kolombo. Ya kan? Jadi saya bukan Kolombo Sri Lanka, Kolombia yang bukan Amerika Selatan. ya Amerika Selatan. Kemudian berjalan itu saya akhirnya karena berhasil lah. Tugas saya bantuin Kapolres. Ini cerita dulu anak saya. Akhirnya istri saya ngajak anak saya lihat papinya. Oh, Di mana? biar tahu ya. Nih, itu papi kamu. Hmm. Karena dia protes terus, yang kecil itu. Mana? Yang lain punya papi, ini nggak punya. Yang besar Yosia. Yosia ini yang kecil, Yedija namanya. Yedija. Yedija. Iya. Dia tiba-tiba waktu saya ngatur lantas, saya itu udah kompol. Saya ini nggak bisa jadi komandan Di balik meja. di balik meja, nggak bisa. Saya harus ke lapangan. Saya selalu di lapangan. Tiba-tiba papi, kaget saya. Siapa ini? Siapa ini? Anak saya tuh. Iya kan? Nangis saya loh. Sebentar. Waktu dia panggil itu dalam kondisi dia bangga atau dia gimana lihat papinya dia di jalan pakai seragam? Ya. Gimana waktu itu? Iyalah, bangga. Bangga. Ya kan? Papi, jangan. Nangis saya. Kenapa? Sedih baru ketemu. Oh. Saya pulang dia udah tidur. Saya pergi masih tidur. Masih tidur. Tiap hari. Nggak ada namanya tak. Aduh, saya nggak berani pulang. Tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab ya. Begitu. Bukan karena saya takut mau komandan, tanggung jawab. Jadi akhirnya saya keluar masuk istana Merdeka itu bosen juga saya. Saya kurang masuk gitu. Orang lain pengen. Orang lain Ini pengen. bosan. Ya bosen. Tapi bukannya enak juga. Jadi dulu bangga waktu dilantik pertama, setelah jadi Kasal Lantas, waduh, masih tungguin itu, ya kan? Iya. Bukan itu aja, kedutaan juga, Ya, seluruhnya banyak. Nah setelah itu baru saya jadi Kapolsek di Kemayoran. Agak enak lah saya. Saya boyong semua anak istri saya dari Bekasi karena kami domisili di Bekasi. Udah ikut karena ada waktu itu ada saya gantiin Kapolsek, abang senior saya, dia pindah, dia bilang, pakai aja tuh apartemen saya, kata dia. Ya kan, biar kamu nggak usah capek pulang pergi Bekasi, Jakarta Bekasi. Akhirnya saya bawa anak-anak saya sama istri tinggal di apartemen di Kemayoran. Jadi agak senang gitu. Ada yang menghibur saya. Oke. Kalau bicara kata senang Pak, saya mau tanya ini. Tergantung Bapak mau buka-bukaan atau enggak ya. Ya. Ada yang bilang dan banyak yang bilang jadi jenderal itu enak. Ya. Hidupnya pasti enak. Ya. Ya. Sehingga gaya hidupnya juga pasti berbeda. Ya. Jangankan jenderal, sebelum jenderal aja kita lihat udah enak. Apakah itu yang Bapak juga alami? Tadi Kasal Lantas itu kan basah, enak kan. Jakarta Pusat itu Kasal Lantas, menurut saya Kasal Lantas yang benar. Nggak bisa apa-apa ya? Nggak bisa apa-apa. Karena semuanya Mata tertuju ke sana. bukan. Oh, jadi apa? Di Polda semuanya. Ini kan Polres, saya di Polda. Sampai akhirnya saya waktu penyusunan undang-undang lalu lintas baru, saya mengusulkan polisi lalu lintas dikeluarin dari Polri. Oh, Iya.
Dulu Polri ada di TNI, dikeluarin. Ya. Sekarang Lantas Polantas mau diusulkan keluar dari Polri. Kenapa? Karena waktu itu semenjak saya SMA sampai pangkat saya kompol itu lalu lintas masih menjadi benalu. Image-nya selalu jelek di masyarakat. Selalu pungli lah, berit jigo, sama orang cari kesalahan. Kota yang menyebalkan. Kenapa saya bilang dikeluarkan? Karena kan saya orang yang suka literasi, suka baca, ya kan, suka nonton, suka belajar. Kalau di luar negeri itu lalu lintasnya dioperasiin sama Badan Transportasi Nasional. Jadi biar aja situ, tapi nggak apa-apa. Badan Transportasi Nasional itu ada polisinya, kayak BNN. Ya. Waktu itu belum ada. Atau Samsat juga kan, Samsat kan di sepeda, tapi ada polisinya juga kan. Ya, Samsat juga dimasukin situ. Semua yang berhubungan dengan jalan raya, ya tuh masuk situ. Jadi saya waktu itu bilang kenapa? Itu percayalah, kalau jadiin Badan Transportasi Nasional, ya kan, jalan-jalan bolong, jalan-jalan rusak, nggak ada. Itu langsung ditambal, langsung dibenerin sama dana Samsat itu. Baru kemarin podcastnya Gubernur KDM ketahuan kan. Saya bilang tuh, nggak salah kan. Sekian miliar itu ya. Itu kompol saya udah punya pemikiran gitu. Gue kan. Sampai sekarang ternyata belum ya diakomodir ya. Belum. Bikin transportasi nasional. Polisi nggak apa-apa jadi kepalanya. Ya kan. Jadi polisi nggak usah mikirin lalu lintas. Ya kan. Biar aja polisi lalu lintas yang ada di Badan Transportasi Nasional itu yang mikirin. PU di situ, di Sub di situ, Samsat di situ, polisi lalu lintas di situ, gabung situ. Ini keselamatan jiwa loh. Itu usul dari Pak Yehu. Waktu kompol, akibatnya saya dimusuhi. Jangan. Karena ada yang kepentingannya terganggu. Iya, ada senior yang bilang jangan dimasukin lagi dia ke lalu lintas. Saya nggak pernah lagi masuk ke lalu lintas. Makanya saya jadi Kapolsek, saya berpikir waktu Kapolsek, gimana caranya saya harus jenderal. Pangkat kompol saya udah berpikir harus jenderal. Makanya saya sekolah lah magister komputer. Ya kan, S2 komputer. Kenapa? Karena teman saya ngambilnya MM, MH, MSI, MHum. Biasa itu. Iya kan? Kom nggak ada. Ya kan? Akhirnya saya ngambil. Dan saya bukan ece-ece. Saya benar-benar belajar karena saya udah suka dari awal. Dan bahkan sampai S3, doktor. Doktor saya. Dan terbukti karena jabatan di Polri itu ada namanya divisi TIK, telematika dulu namanya. Sekarang TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Itu kepala divisinya pangkatnya bintang 2. Saya ngincar ke situ. Makanya saya master komputer. Ya kan? Dan memang terbukti sejak tahun 2000 jenderal saya itu 8 tahun lalu. Saya menjadi orang pertama dan satu-satunya jenderal di Indonesia yang bergelar master komputer only one saya. Woy. Tadi orang Tionghoa pertama bintang 2, Yehu Wangsa Jaya. Sekarang yang pertama jenderal bergelar master komputer juga Pak Yehu Wangsa Jaya. Ya, dan itu memang bimbingan Tuhan ya. Saya suruh ngambil itu. Dan memang terbukti. Ya kan, saya sebagai jenderal pertama dan satu-satunya sampai sekarang belum ada yang memecahkan rekor saya. Belum ya? Belum. Tapi jabatan Kadif TIK-nya saya nggak dapat.
Kita doakan Pak pulang dari podcast dapat good news. Oke. Sini. Tidak ada yang mustahil kan bagi Tuhan kan? Iya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi akhirnya saya kan yang bangun call center itu 112 itu yang bisa hidup. Jadi Bapak gini, saya tanya dulu. Kalau menghubungi polisi, Bapak tekan nomor berapa? Kalau di Amerika kan 911. Kalau di Indonesia berapa? Nggak ingat Pak. Bagaimana Bapak kan advokat orang hukum? Iya. Jadi artinya saya jujur saja bilang, Iya. saya ini advokat. Nggak tahu berarti. Nggak tahu. Ya? Saya tanya, bukan Bapak aja. Hampir semua orang, kalau mau hubungi polisi tekan nomor berapa? Kalau PLN 123 ya. Betul. Ya kan? Polisi berapa? Nggak ada yang tahu. Padahal dulu Pak Makbul Padmanegara itu di Jakarta dia bangun 112. Jadi hubungi polisi itu 112. Kalau enggak, telepon ke radio Suara Metro. Waktu saya Kapolsek Kemayoran. Jadi semua polisi diwajibkan harus dengerin radio. Jadi kalau ada yang minta bantuan ke polisi, Pak Makbul kasih waktu quick response time 15 menit. Ya kan? Langsung datang polisi. Ya kan? Itu SOP-nya ya? SOP-nya. Dan ketika saya tugas di Manado, saya terapkan. Berhasil saya. Saya pegang Rokan Muri juga. Quick response polisi di Indonesia itu 5 menit. Muri yang ngeluarin. Malah makin ini Makin cepat. kecil. Nah, makin kecil ya. Karena kan Polda Jakarta dengan Manado jauh beda. Ya, betul. Dan kami pakai sepeda motor. Kalau Pak Makbul beliau pakai itu Karen Kia mobil. Jadi agak rodanya macet kan, Ya, kita betul. tahu kan. Nah, itu sekarang nggak jalan, ya kan? Buktinya Bapak nggak tahu. Iya. Nah, saya ciptakan di Medan bisa jalan. Semudah memesan KFC, McD. Iya. Dulu sebelumnya, kalau telepon polisi nggak ada yang angkat. Malah kita harus cari-cari, ini polsek ini berapa ya nomornya? Pasti buka buku yang tebal itu, yang dari Yellow Page. Ya, itu pun dengan susah payah. Udah dapat, masuk mungkin tidak segera dijawab karena kesibukan. Ya. Nah itu saya kerjasama sama yang sekarang Yellow Page kan nggak ada tuh zaman saya, ya kan? Udah pegang semua handphone. Nah kita kerjasama sama dia, rupanya dia yang mengelola itu call center itu. Jadi saya di Medan kerjasama sama dia, ya kan? Akhirnya angkat telepon ke 112 pasti ada yang angkat polisi. Ya itu yang angkatnya operator itu. Ya kan bukan polisi yang angkat, operator. Sipil. Nanti baru dia baru dia kirim ke polisi. Itu zaman itu. Karena berhasil ditelepon saya sama Pak Ugroseno, Pak Kapolri. Saya mau ambil ide kamu. Saya mau rubah 112 jadi 110 untuk nasional. Jadi kalau mau hubungi Polri 110. Minta bantuan ke Polri, tekan 110 di handphone manapun bisa. Sampai hari ini itu berlaku? Berlaku. Ya kan? Cuma saya nggak jamin polisinya datang apa enggak. Nah, ya kan? Yang penting usaha. Bukan. Yang jelas saya udah kasih tahu kan. Nah di situ saya berhasil, bukannya saya ditarik ke Mabes, tapi saya pindah ke Lemhanas. Kenapa? Karena dekat Monas lagi. Iya, itu aja lah ya. Makanya jangan suka cita-cita pengen dekat Ucapan Monas. itu ya, hati-hati ya. Hati-hati. Monas itu di depan kantor Lemhanas itu. Iya, kebun siri. Iya, kebun siri kelihatan benar. Iya, dekat sekali. Betul. Iya kan? Ya, pindahlah saya ke situ. 21 aplikasi saya buat di Lemhanas selama 4 tahun. Zaman Gubernur Lemhanas ini siapa itu? Pak Panji, ya kan, profesor. Terus saya akhirnya sekolah di situ. Jadi kalau mau jenderal itu sekolahnya di Lemhanas. Kalau enggak di Sespimti nih, tempat saya sekarang ngajar. Tapi lembaga tertingginya Lemhanas lah ya. Sama tingkatannya gitu. Kalau enggak di Sesko TNI, gabung sama TNI.
Itu tiket-tiket mau jadi jenderal. Nah, perjalanan saya 4 tahun itu, saya malas kalau bawa mobil, ya kan? Oh iya, saya mau konfirmasi Pak. Ya. Bapak sampai bicara ke situ, saya jadi ingat. Ini konfirmasi ya. Ya. Ada yang bilang, sekarang tadi kan berkaitan dengan, jadi jenderal enak lah, bagaimana gaya hidupnya apa tadi ya. Tapi ternyata jenderal satu ini berbeda. Apa betul Pak, bahwa Bapak banyak ke kantor itu pakai kendaraan umum? Nah, itu kan, jadi dari cerita itu, saya 3 kali saya sekolah di luar negeri. Pertama waktu saya kompol, saya sekolah di Thailand, di International Law Academy. Kemudian waktu saya Kapolres di Minahasa, saya sekolah di Roswell, New Mexico, di Amerika. Di lanjutannya tuh di ALIA juga, di International Law Academy juga, Law Enforcement Academy. Kemudian saya pindah lagi, saya sekolah di Unive, di ngambil anti money laundering. Ya. Nah, dari pengalaman sekolah saya itu, kita di sana naik angkutan umum nggak ada. Kita diantar pakai bus apa enggak. Kita datang itu di Jepang itu, saya pikir nanti sore kita jalan-jalan. Pakainya apa kita? Ya biasa aja. Saya pikirnya jalan-jalan kan mau diajak makan kali ke restoran apa. Saya pakai pantopel, saya pakai rapi. Taunya apa? Diajak jalan kaki. Saya bilang ini, saya pikir mau diajak jalan kaki, diajarin gimana ngambil duit di ATM-nya, karena dikasih ATM kita di sana. Jadi akhirnya kebiasaan kita naik angkutan umum. Nah saya oleh Manas itu kombes saya. Di Lemanas itu kombes masih. Saya dari rumah ke Lemanas pakai busway. Itu udah biasa karena saya niru gaya saya waktu sekolah di luar negeri. Di luar negeri. Ya kan? Nah, kalau sekarang Pak orang bilang itu pencitraan. Padahal itu kelakuan saya dulu memang. Ketika saya jenderal, saya juga begitu. Bintang 1 saya di Mabes, saya naik MRT karena udah ada MRT sama busway. Pakai uniform? Enggak, uniformnya kan taruh di kantor. Nanti kita pakai baju biasa sampai kantor ganti baju. Nggak ada yang masalah, nggak ada masalah. Jadi kalau disebut jenderal bersahaja itu tidak hanya sekedar tempelan, apalagi topeng hanya untuk pencitraan? Enggak, ternyata bersahaja itu penting. Bagi semua orang ya, bukan jenderal aja. Saya pernah tugas di Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Suatu hari, itu kantornya di PT IKA. Kantornya nempel, numpang di PT IKA numpang. Saya udah usulin waktu itu bikin kantor sendiri. Tapi sampai sekarang masih numpang. Waktu itu komandan saya mau masuk kantor. Karena PT IKA ada acara ibu-ibu istri-istrinya polisi kalau nggak salah. Bayangkari ya. Ngalangin jalan semua tuh, parkir seenaknya aja, supirnya. Komandan saya masuk kantor panggil saya, yuk, coba kamu cek itu mobil-mobil itu, yang punya siapa aja itu. Kamu catat. Tanya supirnya, punya siapa? Saya tanyain, ulang, saya lapor. Udah tahu namanya? Pangkatnya apa? Wajar nggak dia pakai mobil mewah? Kombes wajar nggak pakai Alphard? Saya aja bintang 2. Nggak pernah pakai Alphard. Satu lagi, maaf saya potong sedikit. Penonton, ini bintang 2 ya? Bintang 2. Irjen.
bukan dirijen ya. Irjen. Saya pikir tadi satu bawa supir, kedua bawa ajudan. Ternyata pendampingnya adalah pendamping setia seumur hidup, yaitu nyonya, istri. Ya. Jadi, wah, kalau disebut jenderal bersahaja, ya itu nggak hanya sekedar omongan. Ini saksi hidup. Datang tadi menyetir sendiri, parkir sendiri, ya semua. Nah, jadi kalau beliau mau, bisa saja kan podcast ini pakai pakaian lengkap dengan bintang segala macam itu bisa. Dan saya senang sebenarnya. Tapi beliau memilih ya seperti ini aja adanya. Memang pakaian uniform kita ngajar seperti ini. Oh gitu ya. Di Sespim. Di Sespim. Ya karena beliau sekarang adalah dosen. Ya. Widya Iswara. Widya Iswara. Ya, oke. Baik. Jadi nggak jadi masalah. Kalau memang gaya hidup kita negara maju seperti itu loh. Ya kan? Saya makanya mengimbau ke banyak orang atau pejabat-pejabat di Indonesia ini bersahaja. Tapi semakin saya himbau, banyak yang ketangkep. Masih hedon. Pak, kalau soal ketangkep, saya mau mewakili penonton ini. Ya. Nanti habis nonton kan, mereka bilang begini, polisi. Ini pun Kristen, pendeta, tapi polisi. Nanti kena nggak dia belakang hari? Bapak berani jawab apa, Pak? Maksudnya kena apa? Ya siapa tahu kan, ternyata namanya Irjen Yehu juga tersangkut ini, tersangkut itu. Bapak berani jamin bahwa dalam karir Bapak takut Tuhan dan bersih? Bersih lah, integrated. Ya kan? Saya udah keliling kantor-kantor polisi maju di seluruh dunia. Ya kan, semua pakai sama, ya kan, serve and protect dan integrity. 3 kata itu aja. Dan itu dilakukan sama mereka. Memang mereka gajinya besar-besar. Ya kan, kehidupannya dilindungi benar-benar. Jadi mereka profesional benar. Tapi saya percaya polisi-polisi Indonesia lebih banyak seperti itu sekarang ini. Mereka bertugas betul, benar. Karena biasanya kan seperti kata pepatah, rusak susus belanga kan gara-gara nila setiti. Iya. Nah, jadi banyak polisi baik, tapi rusak hanya gara-gara 1 dan 2 polisi yang bad cop. Ya. Makanya ada istilah good cop, bad cop. Bad cop. Jadi bad cop itu bukan hanya ada di Indonesia. Di mana-mana. Di seluruh dunia ada. Kan sekarang saya sekolah di seluruh dunia. Saya sekolah di negara maju kan. Oke. Banyak bad cop. Kita diajarin, dijelasin bad cop dan lain sebagainya. Baik. Pak, sampai titik sekarang Bapak mayor, bukan mayor, itu inspektur jenderal, ya, Irjen. Cukup puas, Pak? Saya kan bilang 1 saya. Cita-cita saya cuma 1. Bintang. Sesuai dengan tanda tangan bintang 1 di ijazah SD, SMP, SMA saya. Bintang 2 berarti melampaui. Sudah dikasih bonus sama Tuhan. Bonus ya, oke. Nah, apa karena itu pula maka Bapak memutuskan untuk masih aktif tapi sudah melayani Tuhan? Kan biasanya kan cukup ke gereja aja cukup lah, gitu kan. Jadi kan harusnya ditanya, kenapa bisa melayani Tuhan? Saya nggak lurus-lurus banget dulu tuh, ya kan? Ya, saya ada nakal-nakalnya juga. Manusia ya. Manusia. Saya ditempatkan di satu kabupaten Minahasa sebagai Kapolres, ya kan? 99% lah penduduknya itu Nasrani, Katolik sama Kristen dari berbagai sinode. Yang paling banyak Gemim sama Pantekosta. GPDI biasanya. GPDI. Saya terenyuh. Mereka ketika saya mau berangkat, wali kota, saya kan sebelumnya tugas di Poltabes Manado. Wali kota Manado bilang gini sama saya, Pak Ibarugi,
Pak Jimmy Imbaruni namanya. Pak Waka, selamat ya jadi Kapolres Minahasa. Tapi hati-hati Jo, di sana banyak yang bagate. Apa itu? Saya bilang, apa bagate? Mabok. Penduduknya tukang minum. Preman semua sana. Saya bilang, masa? Iya. Masyarakat religius? Iya, karena mereka 99% Nasrani. Ya kan? Memang ketika saya setelah dilantik, saya merasakan itu. Mobil dinas saya jalan, di stop sama orang mabok. Wah, nggak peduli dia ini Kapolres. Nggak peduli tahu atau tidak mabok. mabok. Bawa samurai. Tangan kanan, tangan kiri cap tikus. Wah, itu berapa persen ya alkoholnya ya? Di tengah jalan dia cegat mobil patroli, mobil dinas Kapolres. Mau ditabrak sama supir saya. Cuman stop. Jangan. Kamu ini udah tahu kita ini pembantunya masyarakat. Harus sayang. Itu tuan kita walaupun mabok. Buka, tanya dia, ngapain? Dia bilang, mau apa anak? Stop mobil dinas Kapolres. Hah? Siapa? Kapolres. Oh, haleluya. Orang mabok bisa ngomong haleluya. Ada. Kalau Kapolres doinya banyak. Yang lewat sini harus bayar. Kita harus bayar pak kita. Harus bayar saya katanya. Ya kan? Kalian tahu nggak? Dipalak Kapolres. Itu hanya bisa terjadi di sana ya? Iya. Iya. Sedih nggak saya? Saya telepon Kapolsek, 5 menit datang. Saya bilang suruh tidur di hotel kita Prodeo. Ya kan? Geger itu. Kapolres Dipalak. di Polres. Saya nggak marah. Tapi prihatin ya. Saya merenung. Tuhan, seakan-akan ada suara Tuhan. Tugas tanggung jawab kamu. Jadi hambaku. Rubah mereka. Mana bisa. Udah bertahun-tahun. Bisa. Jadi setelah itu setiap hari saya keliling. Diundang sama gereja-gereja. KKR. Oh. Tiap malam. Wow. Bukan menghadiri atau pembicara? Pembicara. Wow, luar biasa. Oke. Karena takut anak buah saya, Kapolresnya lagi dihadang, mereka kawal saya. Satu truk. Asalnya nggak ada pengawalan. Saya udah marah kan, ngapain? Nggak apa-apa komandan saya. Kami sampai antisipasi sampai patroli. Jadi yang mabok-mabok ketangkepin. Jadi selama saya di situ tidak ada lagi yang mabok di jalan. Dulu mabok di jalan, malak di jalan, tidur di got. Oke? Setelah saya dulu katanya suka tawuran, tarkam, gara-gara mabok kan mereka ribut. Tarkam, tawuran kampung. Zaman saya nggak ada. Ya kan? Dulu pakai panah. Tembak-tembak orang sambil mabok. Zaman saya nggak ada. Kenapa? Karena saya keliling. Dipaksa saya oleh Tuhan untuk menjadi pengkhotbah keliling gereja-gereja tiap hari. Nggak ada tuh. Ada 20 polsek 12 polsek atau berapa. Nggak ada di penjaranya orang. Kosong. Kenapa? Tuhan pakai saya, doa saya mujarab. Saya bilang hujan berhenti dia. Nurut semua. Alamnya nurut sama saya. Pohon cengkeh jangan berbuah, tidak berbuah. Saya bilang jangan bahugel ke anggota. Bahugel kamu mati. Apa bahugel? Bahugel itu berhubungan gelap. Oh. Selingkuh. Berzina. Mati kamu. Ada yang bandel, mati dia. Celakaan. Saya tanya, dia lagi rumahnya di mana? Rumahnya di sana.
Kejadiannya? Dia ke arah sana. Terus kata kata anggota itu, memang bau gelnya di situ Pak. Datang istrinya, Pak Kapolres, biar Pak Kapolres yang khotbah pemakamannya. Nanti saya khotbah jadi pemakamannya kacau balau, saya bilang. Ya kan? Saya nggak mau, saya bilang. Jadi semua apa yang saya lakukan, dan saya nggak pernah potong hak anggota. Saya bagi semua. Jadi penempatan sebagai Kapolres di Minahasa itu awal dari Bapak mulai dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Sampai tahun berapa itu ya? 2009 kalau nggak salah. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Saya jadi pelayan Tuhan. Dan begitu nanti pensiun, ada rencana untuk apa ini dalam pelayanan? Semua orang doain saya jadi Gembala. Tapi sifat saya bukan penggembala. Jadi penginjil kemana-mana. Penginjil lah. Iya. Gembala susah. Sebagai Bapak ya. Makanya saya hormat sama para gembala di seluruh dunia ini. Luar biasa kalian itu. Ya. Bersyukur saya 4 tahun lalu saya dipanggil jadi gembala. Oh gitu. 2 kali saya hampir dilantik jadi pendeta, nggak jadi. Tapi 4 tahun lalu saya bilang, kenapa Tuhan masih ngejar saya terus? Untuk apa sih jadi pendeta? Tuhan itu pasti kejar. Saya kan nolak juga, tapi Tuhan akhirnya kejar. Dan kita masuk ngelawan Tuhan. Itulah. Jadi gembala itu merupakan anugerah. Maupun kalau Tuhan bilang tidak, nggak bisa. Betul. Tapi kalau Tuhan bilang iya, kita mau lari kemana pun tetap aja dikejar Tuhan. Memang hebat gembala. Oke, Pak. Bagian akhir dari podcast kita. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada para penonton kita tentang karir, tentang pelayanan? Saya pikir gini. Yang pertama, saya minta tolong kepada seluruh masyarakat untuk berdoa buat organisasi yang saya ada sekarang, yang kerja, yaitu Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Doakan semua anggota Polri-nya untuk hidup sehat, bahagia, sejahtera, dan berintegritas, melakukan semua tugas pokoknya dengan sungguh-sungguh, ya kan? Sehingga citra Polri di masyarakat membaik. Baik. Yang kedua, cintai Polri. Kalau nggak ada polisi, ya repot, hancur semua. Betul. Jadi jangan sekali-kali berani bilang udah bubarkan polisi. Stop itu. Orang Kristen nggak boleh ngomong begitu. Kalau ada orang ngomong gitu, berarti dia nggak pernah ke luar negeri, nggak pernah keliling dunia. Semua saya udah keliling dunia. Polisi itu pasti ada. Ada satu negara tentara nggak ada, tapi polisi ada. Ya kan? Seperti Swiss. Ya kan? Semua polisi di semua negara ada. Ya kan? Jadi nggak bisa polisi hilang. Ya kan? Cuman ada yang pemerintahnya kepolisian di bawah Kemendagri, kepolisian di bawah ini, di bawah presiden, di bawah dan sebagainya. Itu hanya struktur organisasi saja. Tapi kan sejarah Kepolisian Republik Indonesia udah jelas. Kita pernah di bawah Menteri Dalam Negeri waktu pemerintahan Perdana Menteri Juanda, ya kan? Tapi karena cocok akhirnya kita balik lagi. Makanya 1 Juli 19 ya kan 46. Itu Hari Bayangkara itu kembalinya Polri di bawah presiden. Bukan lahirnya Polri. Polri sebelum merdeka Indonesia udah ada kepolisian itu. Polisi istimewa itu. Ya kan? Jadi yang berikutnya kita saling menghargai lah, saling toleransi. Jangan pandang suku bangsa, siapa dari mana asalnya. Kita tetap Indonesia. Persatuan Indonesia, ya kan? Di dalam Pancasila itu betul, kita harus bersatu. Apalagi sekarang lagi krisis. Ya kan? Di dunia manapun krisis. Semua terjadi. Tapi karena doa-doa orang benar, Indonesia tidak jatuh dalam krisis yang jatuh sekali. Ya kan? Saya percaya persatuan Indonesia kita akan cepat pulih. Kita bersatu. Jangan saling
mencegah, jangan saling mengejek, jangan saling menghina, jangan saling menghadang, jangan saling menjatuhkan. Kita harus saling dukung. Siapapun, agama apapun, suku bangsa apapun, dari manapun. Kalau engkau merasa engkau warga negara Indonesia, jadilah warga negara Indonesia yang Pancasilais. Ya kan? Berikutnya, saya minta kepada netizen semua, jangan telan mentah-mentah semua Informasi berita-berita di media sosial internet, ya. di media sosial. Nggak ada yang benar. Tapi saya mengajak kalian jadi penggiat literasi, baik di buku maupun digital. Ini udah zamannya. Kadang-kadang kita ini, saya pernah bikin panic button bersama teman saya, sampai saya diundang ke Korea Selatan, karena Indonesia tidak mau terima, akhirnya Korea Selatan yang pakai. Ya kan? Kalau dilihat di tombol-tombol panic button di Korea itu ciptaan kami berdua, dengan Pak Deden Rahmawan, kawan saya. Saya bisa diundang, karena Indonesia nggak mau terima itu. Artinya kita jangan alergi lah sama modernisasi ini. Ini saatnya. Suka tidak suka. Suka tidak suka. Makanya ketika saya menginginkan Robocop, ya kan, banyak juga orang nggak mau terima. Gitu hanya di film. Katanya film, enggak. Kita akan berdampingan dengan namanya robot. Saya kan ini kan disertasi saya doktor itu S3 itu mengangkat artificial intelligence. AI. Yang sekarang suka tidak suka. Ya. Sampai pendeta saya juga pakai AI, Pak. Iya. AI itu kan harus, ya kan? Machine learning, ya kan? Internet of Things, semua. Orang kita ketinggalan. Kita harus. Makanya Pak Yunus melakukan ini, diberkati Bapak. Amin. Menjadi pelaku sejarah juga. Karena terakhir saya minta kepada semua orang-orang Indonesia harus jadi pelaku sejarah. Ya kan? History maker. Ya kan? Menciptakan sejarah yang baik. Dan kita bisa bilang nanti, this is my story. Ya. Yang berubah menjadi history. Iya. Sejarah, saya pikir ya? itu. Baik. Terima kasih Saya senang banyak. sekali udah bisa hadir di podcastnya Kisah dan Kasih. Iya. Berbagi kisah dan Dan kasih. biasanya hanya 35 menit, Pak. Oh iya. 1 jam lebih loh, Pak. Gak apa-apa, nanti kan diedit. Ya, tetap apa adanya kita sampaikan. Karena setiap kali apa yang kita bicarakan, mungkin bagi kita, apa sih? Tapi itu bisa Tuhan pakai menjadi sesuatu yang kuat. Message-nya bagi para pendengar kita. Ya. Baik. Semoga semuanya jadi berkat. Amin. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sudah hadir di Tuhan podcast. berkati Bapak. Ya. Dan semuanya. Ya. Oke. Demikian para penonton, akhir dari podcast Berbagi Kisah dan Kasih dengan narasumber atau bintang tamu Bapak Irjen Pol Dr. Andes Yehu Wangsajaya MKom yang sudah berbagi kisah tentang perjalanan karir, pelayanan, bahkan masa remajanya kita sudah jadi tahu. Semua itu hanya berakhir pada satu kesimpulan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau seorang jenderal polisi bisa hidup bersahaja, kenapa kita yang bukan siapa-siapa ini selalu ingin tampil wah? Nggak punya emas, pakai emas palsu. Ya, hanya supaya tampak wah. Nggak punya jam mahal, cari yang KW-KW-nya. Ya, semua palsu. Ayo, di depan Tuhan kita semua harus apa adanya. Amin. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan. Ayo mari belajar bersahaja. Amin. Sekalipun Tuhan berkati kita luar biasa, pilihan ada pada kita. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau tampil wah, semua bisa. Tapi untuk kendaraan tunggangan saja dia bilang ambil di sana. Bilang guru membutuhkan untuk ditunggangi. Ya. Jadi siapakah kita? Mari kita belajar pada jenderal satu ini, bersahaja dan belajar selalu hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetaplah dukung kami dalam doa.
like, share, dan subscribe. Semoga apa yang kami sampaikan dan podcast ini menjadi berkat bagi seluruh penonton. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati kita. Tidak terasa, podcast Berbagi Kisah dan Kasih akan berulang tahun yang pertama. Karena itu, kami mempersiapkan sebuah edisi atau episode khusus. Akan ditayangkan pada tanggal 18 Juni 2025. Sekali lagi, akan ditayangkan tanggal 18 Juni 2025, episode khusus podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.